warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ihsan Ramadhani dengan nomor BP 1910713004. Baiklah, kali ini saya akan mereview sebuah buku yang berjudul Terbentuknya Sebuah Elit Birokrasi karya Heather Sutherland. Yang mana buku ini diterbitkan oleh Sinar Harapan pada tahun 1983. Dalam buku ini menceritakan pada masa pemerintahan VOC sampai kekuasaan oleh Belanda. Itu di Pulau Jawa. Pulau Jawa sendiri mempunyai dua penguasa asing terhadap Pulau Jawa, yakni penguasa kerajaan dan priai. Priai ini adalah pejabat atau elit penguasa Jawa pada saat itu. Penguasa kerajaan bagi Belanda hanya berfungsi sebagai alat untuk menghubungkan pemerintah dengan kerajaan dan sebagai sumber informasi bagi pemerintah Belanda untuk mengetahui bahwa berita apa saja yang tengah beredar di masyarakat pada saat itu. Untuk memperkuat posisi kedudukan Belanda, posisi kedudukan Belanda di Indonesia, Belanda membentuk sebuah pemerintahan dalam negeri. Kemudian Belanda juga membentuk penguasa priai di mana mereka merupakan para petinggi yang bersifat kedaerahan. Para priai ini dibagi berdasarkan status sosial mereka, mulai dari yang kasta terendah sampai kasta tertinggi bagi mereka. Bukan hanya berupa status sosial saja, pemerintah Belanda juga melakukan sertifikasi berupa ras dan keturunan di mana orang bermata biru dapat mendapat jabatan lebih mudah daripada orang pribumi. Hubungan pemerintah Belanda terhadap penguasa kerajaan dengan priai dalam bidang politik tidak terlepas dari masalah ras, yang dimana orang Eropa dirinya lebih tinggi derajatnya daripada orang pribumi, mana ras putih lebih baik dari ras coklat. Hal ini berdampak orang yang berkulit putih lebih mudah mendapatkan jabatan, dan dari beberapa hak orang yang berkulit coklat atau orang pribumi tidak mendapatkan hak secara penuh. Selain itu, pejabat pribumi sangat kental dengan adat Jawanya, sehingga hal tersebut harus diterima oleh pemerintah Belanda agar hubungan Belanda dengan pribumi dapat terjaga dan Belanda tetap berada dengan kedudukannya sebagai untuk menguasai Jawa ini. Birokrasi politik sudah dimulai sejak masa VOC, di mana pejabat Belanda menentukan kebijaksanaannya dan prioritasnya untuk memperkuat kedudukan Belanda di Indonesia. Dia membuat peraturan-peraturan sendiri dengan kebijakannya. Sedangkan pejabat pribumi bekerja dengan rakyat untuk memproduksi barang dagangan dijual. Para pejabat pribumi, terutama bupati, dijaga kewibawaannya oleh pemerintah Belanda agar tidak turun kewibawaannya di mata masyarakat. Selanjutnya pada tahun 1901, Ratu Wilhelmina mengeluarkan politik etis atau politik balas budi, disebutnya begitu, di mana para pejabat diberi kebebasan untuk berpendapat, mengeluarkan aspirasinya atau mengeluarkan suaranya untuk pemerintah, baik pun pemerintah di daerahnya sendiri maupun pemerintah kolonial Belanda yang berpusat di Batavia pada saat itu. Dari buku ini yang dapat saya lihat adalah bahwanya buku ini menggambarkan bagaimana pejabat pribumi atau priai yang berada di bawah tekanan
di bawah tekanan pada bidang kehidupannya, yaitu kehidupan sosial, budaya, dan politik. Dan oleh para pejabat Belanda, dia terdapat tekanan kaum pria ini oleh pejabat Belanda dalam kehidupan sosial, budaya, dan politiknya, dan tekanan dari keadaan pejabat pribumi itu sendiri sebagai menjabat sebagai bupati dan di lingkungannya. Poin yang dapat diambil dari buku ini seperti kebijakan yang kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah kolonial Belanda itu belum selalu baik dalam pelaksanaannya. Mungkin di mata masyarakat Belanda tersebut baik, namun dalam pelaksanaannya di masyarakat belum tentu baik adanya. Selain itu, di bidang pendidikan, para pelajar sangat berpengaruh terhadap merubah sistem adat dan kepercayaan orang Jawa yang sangat kental ini. Mereka beranggapan bahwa kebiasaan ini tidak perlu lagi dilakukan karena bertentangan dengan norma kemanusiaan yang memberikan penghormatan yang berlebihan terhadap penjabat pemerintah. Orang Eropa pun atau orang Belanda, pemerintah kolonial pun merasa tidak cocok dengan adat ini, yang dimana mereka menganggap bahwa tidak menjunjung tinggi sifat manusia itu sendiri. Dalam buku ini terdapat bahwa pejabat bumi yang tidak berpihak kepada rakyat itu dianggap sebagai orang yang menjilat kepada pejabat kolonial Belanda, hingga melakukan korupsi yang hanya memikirkan kepentingan sendiri di bawah kepentingan rakyatnya. Dapat kita lihat bagaimana besarnya budaya nepotisme yang dilakukan pejabat pribumi tidak lepas dari pengaruh pemerintah Belanda, karena yang ingin mencari kesetiaan dari pejabat pribumi atau orang-orang pria supaya kedudukannya lama di Indonesia. Kesimpulan yang dapat diambil dari buku ini sangat sulitnya berlaku adil dan jujur dalam ranah politik karena adanya kepentingan dari berbagai pihak atau kelompok dalam berpolitik. Ada yang mampu mempertahankan statusnya yang baik di mata masyarakat, dan ada yang hanya untuk menyuarakan kepentingan pribadi atau kelompoknya saja. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.